Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita kedatangan alat baru lagi. Ini namanya USB Doctor 4-in-1 atau 4-in-1. Ini mereknya KWC. Bacanya gimana nih? KWC ya. Merek KWC. Jadi ada request ceritanya ini, request dari subscriber kita bahwa minta tolong dibandingkan dengan hasil pengecekan mAh-nya. Oke. Kemudian untuk melakukan itu kita butuh beban, makanya kita juga siapkan ini adalah resistor beban untuk pengurasan baterai. Jadi ada request untuk mengecek kapasitas baterai 18650 dengan alat ini. Jadi ini sebenarnya alat saya sudah lama sekali, tapi karena hilang saya beli lagi ya. Karena dulu ini sudah tidak efektif terpakai. Tapi daripada penasaran, karena dulu tidak ada videonya, kita buatkan lagi saja ya teman-teman. Oke, untuk yang kita siapkan tentu saja ini USB doktornya, kemudian resistor beban, dan requestnya ingin dibandingkan dengan alat yang ada. Jadi kita di sini menyiapkan alat nih. Jadi kita bandingkannya nanti dengan ZIU ya teman-teman. Kita bandingkan dengan ZIU. Kenapa dengan ZIU? Karena mode ini kalau saya pelajari ini hanya ada mode discharging saja. Artinya kalau dibandingkan dengan Litokala ini Li500 Engineer atau yang Li600 itu nanti akan kesusahan perbandingannya. Jadi biar sama-sama lebih mendekati, saya bandingkan dengan ZIU ya, karena ZIU ini fungsinya hanya discharging saja ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini nanti kita siapkan, kita geser dulu ke sini. Nah, seperti biasa untuk ZIU ini tidak bisa mode auto atau full charge kemudian discharge, makanya kita butuh bantuan alat lagi di sini untuk charge full dulu. Kebetulan ini kita sudah charge full ini pakai Litokala, kita sudah charge full 100% ya. Ini dan ini kita pilih nanti yang MR-nya mili ohmnya sedikit saja untuk nanti kita kuras dulu di sini ya. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk pengurasan. Pertama-tama kita siapkan dulu pengurasan untuk baterainya. Kita cari baterai dulu satu. Ya, kita pakai mode ini saja, mode auto. Ya, nyala. Ini sudah nyala untuk ZIU-nya. Kemudian kita ambil ini karena sudah full, langsung kita ambil saja. Nah, kemudian langsung kita discharging ya teman-teman. Kita set angkanya di 28 ya, seperti ini. Kita set di 2,8 maksud saya. Kita geser dikit, kita set di 2,8. Kemudian kita oke. Nah, ini mulai discharging. Karena memakan waktu, videonya kami jeda ya teman-teman. Jadi nanti kita akan buktikan dulu dengan ZIU dapatnya berapa. Kemudian setelah itu nanti baru kita pakai untuk USB Doctor ini hasilnya berapa. Seperti itu ya teman-teman. Kita tidak menggunakan Litokala karena nanti beda sistem atau beda sistem pengurasannya. Jadi nanti sulit membandingkan. Jadi mungkin yang lebih mendekati ZIU. Nah, untuk perbandingan ZIU sama Litokala itu sudah ada di video kita yang lain teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Baik, kita jeda dulu, nanti kita lanjut kalau sudah selesai. Baik teman-teman, sambil menunggu pengurasan saya mungkin bacakan untuk ini ya, speknya KWC ini ya. KWC ini nama modelnya itu KWS V20. Di sini 4-in-1 karena ada 4 tampilan nanti di sini. Ini bahasa resminya USB charger atau biasa teman-teman ngomong tuh USB Doctor. Kemudian ini voltasenya bekerja di 4 sampai 20 volt, toleransi 1%. Kemudian current-nya bekerja 0 sampai 3 ampere. Kemudian waktunya itu dari waktu nanti ada display di sini itu 0 sampai 99 jam, jadi yang bisa tertampil ya. Kapasitinya 0 sampai 99 berapa ini? 99.999 mAh. Jadi bisa berapa digit nih? 5 digit ya untuk mAh-nya. Itu speknya sambil kita menunggu ini discharging. Tapi nanti agak sedikit berbeda karena begini teman-teman, kalau Litokala atau ZIU ini kan pengurasannya di 4,2 cas full sampai habis. Sementara ini nanti inputnya kan membutuhkan USB ya. USB itu adalah 5 volt. Nah, kalau 5 volt artinya atau kita power bank apa nanti kita pakai punya Litokala ini juga bisa sebagai power bank. Itu
inputnya nanti jadi 5 volt teman-teman. Jadi perbandingannya juga nggak bisa dibandingkan nanti teman-teman ya. Tapi ya daripada penasaran nanti kita buktikan saja. Kemudian untuk load beban yang kita punya ini 1 ampere sampai 2 ampere. Sementara load beban di sini itu berapa ini? Ya sekitar 1 ampere, jadi hampir mirip-mirip 0,9 kalau ini benar-benar 1 ampere. Jadi load bebannya juga sedikit berbeda ya begitu. Nah, kalau mau dibandingkan nanti hasilnya tentu saja tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau mau dipakai untuk mengkelompokkan baterai pack, membuat baterai pack untuk dikelompokkan itu nanti bisa. Tapi syaratnya kalau KWC ini KWC semua, kalau ZU semua, kalau litokala semua. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan dicampur hasil dari KWC atau USB tester ini dengan litokala dicampur, apalagi dicampur lagi dengan ZU, campur-campur nanti kurang kurang akurat nanti, karena masing-masing pabrikan itu punya standar sendiri-sendiri. Itu ya teman-teman, sambil kita tunggu prosesnya. Baik, akhirnya selesai juga ya ini teman-teman ya. Ini sudah kita selesaikan, ini dapatnya di angka 1734. Ini sudah berkedip tandanya selesai 1734 ya. Kelihatan nggak? Nah, 1734 ya. Oke teman-teman, nanti setelah ini kita coba pakai loader ini ya. Tapi seperti biasa, ini karena sifatnya harus dicas dulu, berarti ini harus kita lepas untuk cas ya teman-teman ya. Kita cas dulu ya teman-teman. Sebelum kita cas, kita beri label, biar ini ya labelnya 1734. Kurang fokus ya, 1734 kita tempel di sini sebagai penanda ya. Baik, selanjutnya setelah selesai kita cas di sini, kita cari slot yang kosong. Ini sudah penuh, kita ambil, kita slotkan di sini lagi, kita ambil ya. Ini sudah selesai, kita caskan di sini dulu. Oke, kita geser kamera ya, kita caskan di situ, di litokala ya. Nah, naik, ini proses pengecasan di channel 4 ini. Nanti kalau sudah baru kita pakai yang ini untuk ngeload ini kalau nanti sudah penuh. Oke, yang ini karena sudah selesai, kita singkirkan, kita geser gantian. Ini kita geser ke tengah ya, seperti ini, sambil nanti kita nunggu litokalanya selesai mengecas. Kalau sudah penuh nanti kita pakai USB tester ini ya. Baiklah teman-teman, ini setelah selesai ya dicas, ini sudah full, ini lihat sudah 100%. Sudah 100% ini channel 1 yang kemarin kita tempel sudah full. Kemudian selanjutnya kita akan coba pakai USB detektor atau USB doktor ini, atau USB tester ya. Biasanya disebut USB tester atau USB doktor. Oke, kita singkirkan dulu yang ini ya. Setelah kita cek sebelumnya dengan ZU, kita akan cek dengan ini. Nah, untuk mengecek ini kita perlu semacam power bank atau power output. Nah, nanti kita akan pakai litokala saja ya. Kita pakai litokala sebagai power banknya. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang teman-teman. Ini kita langsung colokkan di sini. Nah, ini anggap sebagai power bank. Kemudian ini bebannya kita setting di sini. Nah, begini teman-teman. Seperti ini ya. Sama nanti kalau di power bank, tinggal di power bank seperti ini. Ini karena bisa digunakan power bank, kita pakai seperti ini. Kemudian atau mau kita pakai litokala juga bisa. Litokala yang ini pun juga bisa sama. Nah, pakainya yang ini. Ini sebagai outputnya. Oke, yang ringkas kita pakai ini saja, atau pakai ini aja ya. Apa ya? Kita coba pakai ini ya. Nah, kita pakai litokala ini sebagai power bank. Selanjutnya kita ambil baterai yang sudah full ini tadi. Baterai ini sudah full, kita ambil, langsung kita pindah ke sini, ke slot sini ya, seperti ini. Nah, langsung terdeteksi teman-teman. Ini langsung terdeteksi, kita reset dulu. Seperti ini, kelihatan ya. Aduh, kurang fokus. Kameranya kurang bagus ini, kurang fokus.
kita ganti aja ya, kita ganti yang ini aja biar gak silau ya. Nah ini bisa fokus ya. Oke, ini sudah mulai ya, sudah mulai nih, sudah mulai, kita tinggal saja di sini ya, nanti sampai mati sendiri ya. Oke, waktunya mungkin cukup untuk menghitung ini, sambil kita tunggu ya, kita tunggu, kita jeda videonya. Nanti ini mati sendiri, kalau sudah mati artinya sudah bisa dihitung. Kita jeda ya. Baik teman-teman, akhirnya sudah selesai ya, ini sudah mati kondisinya, dan ini cukup panas ini sudah mati, berarti sudah selesai pengecasannya. Nah untuk mengeceknya bagaimana teman-teman? Untuk mengeceknya kita butuhkan satu baterai lagi untuk mengecek. Jadi nah ini ada baterai lagi, ini kita lepas karena sudah kita butuh baterai lagi. Nah ini untuk mengecek seperti ini, kita butuh satu baterai lagi untuk menghidupkan. Nah masa yang kurang kelihatan ya ini ya. Nah ini kelihatan, jadi dapatnya 458 mA ya, 450-an mA saja teman-teman. Jadi sangat berbeda sekali dengan yang dicek Ziyu tadi, dapat 1700-an. Oke, kita ke kesimpulan ya. Kita ke kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulannya, oh ini panas sekali nih di load baterainya, dikuras sangat panas sekali. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, ini apakah akurat? Alat ini apakah akurat? Jawabannya tidak akurat kalau dibandingkan dengan alat yang lain, karena standarnya juga berbeda. Kenapa berbeda? Bisa dilihat di sini teman-teman. Bisa dilihat di sini ya, sebentar. Nah, ini dia voltasenya selalu di menuju ke 5 volt ya, 4,9 atau 5 volt ya. Dia voltasenya selalu segitu karena di sini ada modul step up-nya dari 3,7 atau 4,2 naik menjadi 5 volt. Power bank kan outputnya 5 volt ya. Ini terbukti di sini. Ini outputnya selalu 5 volt. Jadi ya stabil di sini, stabil. Jadinya seperti itu tadi, akan tidak akurat ya, karena itu modul yang kita cas. Lain berbeda dengan menggunakan alat Ziyu ini atau pakai litokala ini. Ini yang dikuras benar-benar baterainya. Nah, jadi baterai di posisi 4,2 volt dikuras begitu. Jadi murni. Kalau yang ini tadi naik turun dikuras tergantung kondisi baterainya ya teman-teman ya. Jadi tidak akurat jika dibandingkan dengan alat yang lain, litokala, Ziyu atau Type C atau SH, itu akan tidak akurat. Nah tapi dia akurat menurut versinya sendiri, menurut USB tester sendiri dia bisa akurat. Jadi maksudnya akurat begini, jika nantinya mau dipakai untuk baterai pak ya, kalau pakai ini pakai USB tester ini ya, baterainya yang dikelompokkan pakai USB tester semua, begitu maksudnya. Jangan campur dengan hasilnya Ziyu, jangan campur dengan hasilnya litokala, atau jangan campur dengan hasilnya alat tester yang lain, karena standar alatnya pun sudah berbeda ya teman-teman. Standar alatnya pun berbeda, jadi tidak bisa dicampurkan hasilnya. Jadi kalau terpaksanya hanya punya alat ini, kalau terpaksanya hanya punya alat USB tester saja ya pakailah, tidak apa-apa, tapi menggolongkannya menggunakan alat tersebut saja. Jangan dicampur dengan hasil alat tes yang lain, begitu teman-teman. Kemudian triknya itu di sini harus diisi baterainya, harus dicas full dulu di yang lain ya. Baterainya harus dicas full dulu dengan charger yang lain, baru nanti dilakukan discharging, karena tidak bisa kalau ini langsung dimasukkan di sini, semakin sedikit nanti hasilnya. Begitu ya teman-teman, karena ini hanya bisa untuk, tidak bisa cas kemudian dicas kemudian cas, tidak bisa. Jadi ini hanya mengukur arus yang keluar saja. Seperti itu fungsinya ini. Demikian. Jadi dari baterai, kemudian dari baterai dikonversi ke 5 volt dikuras di sini sampai di batas bawah baterai modul ini. Kemudian ini hasilnya tadi keluar hanya sekian tadi ya. Perbandingannya dengan Ziyu kemarin, Ziyu didapat di 1700 ini ya, dapat di 1700. Kalau ini tadi hanya dapat 450 mA. Jadi bedanya sangat jauh sekali. Terus untuk rekomendasinya yang mana? Kalau saya rekomendasinya pakailah semua alat yang ada, itu tidak masalah. Yang penting cara setting dan penggunaannya benar saja.
Litokala juga boleh, Ziu juga boleh, Type C juga boleh, XH juga boleh, X-Star juga boleh. Ada banyak alat pengetesan ya, nggak masalah. Mau yang manapun nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi sendiri pakai USB tester ini untuk maaf ya, USB tester ini untuk pengurasan atau pengecekan baterai saya sendiri tidak rekomendasi. Tidak rekomendasi. Pertama ini ribet ya, harus colok sana colok sini, harus pakai beban loader, terus hanya bisa sendiri saja. Itu saya kurang rekomendasi lah, istilahnya seperti itu. Tapi keuntungannya di sini ada. Jadi selain kekurangan yang tadi, ada kelebihannya alat ini teman-teman. Nah, kalau dilihat di speknya ini, nah ini ada speknya, dia bisa di voltase 4 sampai 20 volt. Artinya apa? Artinya bisa untuk mengecek baterai load, baterai pack. Jadi baterai pack yang 12 volt, langsung dicek mAh-nya itu langsung bisa pakai ini, alat ini teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau teman-teman punya baterai pack, yang contohnya baterai pack ini kan baterai pack 12 volt. Nah ini langsung bisa di load pakai ini, tinggal konversi ke USB, nanti akan langsung bisa dicek pakai alat ini. Keunggulannya itu, jadi sampai 20 volt ya. Nah tapi perlu dicatat untuk ampernya itu tidak boleh lebih dari 3 ampere. Nah tidak boleh lebih dari 3 ampere. Artinya ya tidak boleh lebih dari kapasiti 3 ampere dan tidak boleh lebih dari 20 volt. Tapi bisa besar kan, 12 volt bisa langsung dicek. Jadi baterai pack 12 volt hasil seri itu bisa langsung dicek. Artinya 4 baterai itu langsung bisa langsung dicek teman-teman. Enak ya, enaknya seperti itu, atau kelebihannya seperti itu. Ya tidak enaknya tadi ini harus satu-satu, harus pakai beban loader, harus colok ke sana, harus cas di sini, pindah ke sini, colok ini dan panas sekali. Untuk satu baterai itu kurang, menurut saya sih kurang rekomendasi. Tapi untuk ngecek baterai pack itu bisa, secara spek bisa ya. Baik, itu teman-teman, itu tadi pengecekan dari kita. Kalau ada yang salah-salah atau dalam menjelaskan ada yang kurang, bisa ditanyakan atau bisa komen di komentar ya teman-teman. Itu hanya pengecekan kami saja. Mungkin teman-teman ada yang punya pandangan lain, silahkan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Nanti sampai jumpa di video selanjutnya untuk pembahasan alat-alat yang berhubungan dengan baterai 18650. Nanti bisa request ke kita untuk buatin videonya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share ya teman-teman, untuk channel ini berkembang. Terima kasih.